Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di tahun 2022 ini. Semoga bagi teman-teman yang berkurban diberikan pahala yang berlipat ganda pada Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban pada tahun ini ya. Kita sebagai pengusaha ya tentu pengen berkurban juga gitu kan, bagi teman-teman yang sudah berkurban dari usahanya ini ya. Misalkan usaha apa aja lah ya, usaha sablon atau usaha apa saja gitu kan, berkurban dari hasil usahanya, dari hasil kerja kerasnya, wah itu top, the best ya, mantap ya. Oke, ngomong-ngomong mengenai usaha ya, salah satunya usaha sablon. Usaha sablon ini memang kalau kita masih pemula memang butuh yang namanya kesabaran ya, keuletan itu, kegigihan, promosi dan promosi terus gitu kan. Di mana aja promosi gitu ya. Misalkan ada kawan gitu kan, ketemu kawan gitu, ya udah mulut ke mulut ya. Kalau kita punya usaha sablon, misalkan ada temannya yang butuh bisa ke kita gitu kan. Kemudian bisa juga mulai secara online ya. Cara online ini ya bisa jadi Facebook gitu. Nggak apa-apa promosinya terus gitu kan. Misalkan setiap sehari sekali, misalnya sehari 2 kali bisa juga, ataupun sehari 3 kali nggak apa-apa. Mungkin ada yang julid juga nanti ya, teman-teman gitu kan, misalkan ini nasi promosi terus ya, di berandaku muncul promosi terus ya. Nggak apa-apa, biarkan aja mereka seperti itu kan, karena kita makan itu dari hasil kerja keras kita sendiri ya kan. Kalau nggak promosi kita nggak makan, nantinya nggak ada uang masukan. Jadi istilahnya mereka julid kayak gitu ke kita, ya biarkan aja. Mereka juga nggak ngasih makan kita kok ya. Kita yang berusaha sendiri ya. Karena rezeki itu ada dua ya. Bukan sok menggurui atau sok ustad-ustadan, yang nggak juga ya. Paling nggak ya tahulah sedikit-sedikit mengenai rezeki. Ya rezeki ada yang rezeki yang memang ditetapkan, ada rezeki yang harus dicari. Rezeki yang ditetapkan ya kita pasti dapatkan rezeki itu gitu kan. Kesehatan, udara yang segar ini, kemudian misalkan dapat misalkan oleh-oleh dari tetangga atau apa gitu kan, itu rezeki yang ditetapkan. Tapi kalau rezeki yang harus kita cari, ya emang itu harus kita cari gitu kan. Caranya kayak mana ya? Promosi. Kalau usaha kayak gini promosi, kemana aja promosi gitu kan. Misalkan udah selesai nyablon gitu kan, jam 4 gitu kan, 4 sore gitu, nggak ada kegiatan lagi, ya jalan-jalan aja sama keluarga, sama anak sama istri misalkan, jalan-jalan naik motor keliling-keliling ya. Nampak ada sedikit booth jualan minuman ya kan, bisa kita tawarkan langsung, datang aja ke situ. Misalkan kita cetak aja kartu nama gitu kan, ukuran 9 kali 5 cm kan, kecil itu, ya udah kasih aja ke mereka. Kan misalkan butuh sablonan supaya hasil cupnya tuh jos ya, kelihatan mantap. Ini bisa kami sablonkan, kami bisa sablonkan dengan harga yang terjangkau, karena di kawasan daerah tempat kita tinggal dekat, tempat kakak ini misalkan dekat dengan tempat kami, jadi kami beri harga yang jos, itu harga yang ekstra, harga yang murah tapi nggak murahan, tetap berkualitas hasilnya. Jangan sampai kita mengecewakan pelanggan kita karena kita ngasih harga murah, lantas kita nyablonnya asal-asal gitu, nggak berkualitas. Karena ekspektasi mereka yang menyablon ke kita itu adalah ingin mendapatkan hasil yang berkualitas, karena mereka angan-angannya gitu kan, itu sablon kemudian bisa difoto, kemudian di share media sosial, diberitahukan ke banyak khalayak ramai, supaya oh ini loh, aku punya minuman itu kan, dengan ada sablonannya dari kita. Hasilnya bagus, sablonannya ada kata-katanya misalkan gitu kan. Jadi itu bisa ekspektasi mereka itu kayak gitu ya. Jadi kalau kita menyablon sementara sablonannya amburadul, sablonnya bleber tak kayak mana-mana, adalah gak bisa kayak gitu. Ekspektasi mereka hancur karena kita. Jadi jangan sampai kayak gitu. Itu nanti sekali order, selamanya nggak mau order lagi nanti kan.
untuk pertama dan terakhir kalinya. Bisa kayak gitu nanti tuh. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Yang penting kita terus aja, misalkan kita sablon ini kan cuma ada dua ya. Apanya intinya itu ya. Yang pertama afdruk, yang pertama nyablonnya. Afdruknya acak adut, banyak rusaknya logonya yang kita afdruk itu, hasil sablon juga nggak bakalan berkualitas nih. Jadi perbaiki dulu afdruknya, sempurnakan afdruknya, pelajari benar-benar afdruknya, baru ke sablonnya. Udah itu intinya, cuma dua itu, afdruk sama sablon. Kalau bisa itu lancar semua udah TOP jos gandos. Oke, mungkin hanya itu sharing-sharing kali ini. Tetap berusaha, kita sebagai pengusaha memang harus berusaha. Apapun yang terjadi ya tetap kita berusaha mencari uang yang halal lagi baik ya. Karena halal itu ya nggak usah ngomongin itu ya, karena bukan ke situ kita arah channel kita ini. Ya, nanti takutnya sok-sokan ngomongin kayak gitu, sementara jeblok. Bukan ustadz, bukan apa, enggak lah ya. Apa yang diketahui ya bisa di-sharing-sharingkan di sini. Tapi di channel ini lebih banyak membahas mengenai usaha sablon, lebih ke intinya usaha sablon gitu ya. Oke, mungkin hanya itu. Tetap berusaha menjadi pengusaha, berusaha apapun yang terjadi, tetap berusaha ya, jangan menyerah. Yang gagal afdruk tetap berusaha, bertanya di kolom komentar juga bisa, apa kira-kira kendala-kendalanya ya. Semoga bisa aku jawab di kolom komentar. Kalaupun perlu videonya tinggal bilang aja kan, butuh video ini gitu, dibahas di channel Agni Channel. Semoga nanti bisa aku buatkan videonya. Oke, mungkin hanya itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.